Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan kita kesempatan hadir di majelis ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang begitu banyak jasa beliau sehingga kita tahu bagaimana cara hidup menjadi seorang muslim mukmin, bukan hanya cara hidup tapi juga tujuan hidup kita. Nah, mudah-mudahan kita tetap mencintai Rasulullah dan mudah-mudahan bisa berjumpa bertetangga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya adalah keutamaan jihad, dan saya tambah keutamaan jihad dan mati syahid. Saya yakin kalau kajian ini saya sampaikan, bapak-bapak mungkin langsung mau ke Perancis. Tapi kalau saya tanya kenapa ke Perancis Pak? Untuk jihad? Enggak, jalan-jalan Pak Ustaz. Jalan-jalan. Memang ke Perancis itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Artinya wajib kifayah bagi saudara kita yang sudah terwakili. Tapi kalau di Palestina itu adalah fardu ain, karena seluruh masyarakat kaum muslimin di Palestina itu memang diperangi. Jadi tidak diwakili satu orang, semuanya mesti berjihad. Bapak dan Ibu, tentu banyak keutamaan jihad ini. Saya sampaikan dulu bahwasanya jihad ini adalah sebuah kewajiban memang, ya. Di mana ada pembagian jihad itu sendiri atau macam-macam jihad. Di antaranya adalah jihad kepada kaum musyrikin. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah dari kitab jihad, ya, di Riyadhus Shalihin ini kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Jadi kalau Bapak terjemahkan ayat ini, jangan kira sebagai umat Islam itu kita lemah. Kalau ada yang menzolimi orang-orang kafir Quraisy itu, ya udah diam-diam saja, enggak. Dan perangilah, ya, di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Itu perintah itu Pak. Perangilah. Makanya dalam Islam itu banyak peperangan. Perang Khandaq, perang Badar, ada 9 perang besar. Maka kita memiliki kewajiban untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita. Tapi kalau tidak diperangi, nggak usah perang Pak. Islam itu cinta damai. Nggak usah diajarkan Islam itu bagaimana berdamai. Karena ada perjanjian Hudaybiyah. Walaupun
itu poin-poin yang merugikan kaum muslimin, tapi Nabi menempuh jalan perdamaian, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, termasuk jihad melawan hawa nafsu kita, ya. Tapi tentu yang paling besar adalah jihad di medan perang, ya. Nah, banyak lagi ayat yang lain yang membuat kita semangat untuk berjihad. Kalau tadi ada surah Al-Baqarah ayat 190, maka ada lagi dalam surah Ali Imran ayat 169, ya. Saya usianya sudah 70, Ustaz. Sudah mau 71 bahkan. Apa keinginan Pak? Saya ingin panjang umur Pak Ustaz. Lama hidup ini enak. Semakin tua semakin menjadi. Namanya tua-tua keladi, ya. Tidak apa. Karena ada orang yang semakin tua semakin taat, maka dia orang yang beruntung. Tapi ada juga pemahaman orang, saya nggak maulah jadi orang baik. Orang baik itu cepat matinya. Tapi ada orang habis merampok dikejar, tabrak tiang listrik, mati dia Pak. Masih muda setelah menjamret, ya. Jadi yang namanya mati ya tidak mesti tunggu tua. Yang muda juga bisa kemudian lebih dulu meninggalnya. Dan kita semuanya berjodoh dengan kematian. Saya ulangi, semua kita berjodoh dengan kematian. Nah, bagi bapak yang ingin panjang umurnya, ya, yang ingin merasa hidup selama-lamanya, maka salah satunya memang berjihad. Karena dari konteks ayat ini, ya, Allah berfirman, wala tahsabannallazina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahyahu inda rabbihim yurzakun. Apa terjemahannya dari surah Ali Imran 169 ini? Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Jangan dikira mereka mati, bahwa mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rezeki. Apa rezeki yang paling utama Pak? Rumah mewah, kendaraan mewah, istri yang cantik? Enggak, surga. Jadi di antara orang yang mati syahid itu mendapatkan surga. Saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya masuk surga. Saya nggak mau mati syahid Pak Ustaz, biarlah nggak dapat surga. Ya Rabbana, dikasih jalan yang mudah nggak mau. Bapak yakin Pak, amalan Bapak melampaui dosa yang pernah Bapak lakukan? Siapa yang percaya diri itu malam ini? Ini saya karena nggak dibuka aib aja oleh Allah Pak. Boleh jadi Bunda, dosa saya lebih banyak daripada Bapak Ibu. Boleh jadi sampai malam ini lebih banyak itu kalau ditimbang dosa kita daripada pahala kita. Jangan-jangan mengenal masjid ini waktu habis pensiun kemarin ya. Mengenal sholat berjamaah. Jangan-jangan waktu kerja dulu lebih besar rapatnya daripada Allahu Akbar. Lebih rapat akbar. Banyak orang meninggalkan Allah gara-gara meeting. Na'udzubillah. Banyak dosa kita Pak, bentuk kezaliman yang kita telah lakukan. Saya tak membuka aib, ya Bu, semua kita ini banyak dosa. Ibu-ibu waktu SMA nutup aurat Bu. Yang saya tanya ibu Pak, kok yang jawab Bapak? Karena satu SMA, satu alumni. Saya tamat 95 Pak, masuk 92. Yang menutup aurat 2 orang, ingat saya Pak. Yang pakai jilbab Pak, satu guru agama, satu lagi teman saya. 2 itu aja. Tahun 92, apalagi tahun ibu sekolah. Tahun 60, 70, 80, dosa. Maka ada kemudahan, yaitu berjihad di jalan Allah. Namun jihad ini tentu banyak Pak. Kalau ada orang kemudian datang tiba-tiba bom rumah ibadah, jihad. Ya, enggak begitu. Ada SOP-nya, ada aturannya.
Ya, makanya orang yang berperang itu nggak sembarang orang. Ya. Saya mau ke Palestina Pak Ustadz, kata bapak ibu. Hafal Quran belum? Belum, nggak bisa. Apalagi sampai di Palestina, di negeri Syam itu, negeri para syuhada, bapak nanya lontong pagi-pagi. Mana ada lontong itu? Mujahid di situ makan kurma saja dalam gua itu, Pak. Ya. Pasukan-pasukan hebat itu makan buah kurma saja. Kita lontong sama salalawak. Kalau tidak ketemu itu nggak bisa sarapan pagi. Berat memang menjadi mujahid itu. Ya, mujahid. Nah, ada orang yang bergegas pergi mencari nafkah. Kemudian sahabat itu komplain, tubuhnya kekar, fisiknya kuat. Ya, kita sebagai muslim ini mesti kuat ya. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Ya, qawil jism. Jadi Bapak tiru Rasulullah, Pak. Yang sudah 55 tahun, coba Bapak menunggang kuda 150 km. Saya sama Ustadz Abu Zaro ini berkuda di Arab Saudi dulu. Mesti ingat saya. Dilarikan kuda Arab saya, Pak. Untung tidak jatuh dan patah tulang saya. Nah, mudah-mudahan tetap istiqomah sampai sekarang untuk membuat fisik semakin kuat. Itu Nabi 55 tahun berkuda dari Madinah ke Badar. Jaraknya bukan 5 kilo, Pak. Kalau kita berlari mungkin 5 kilo. Itu sudah ratusan kilo jaraknya. Masya Allah, tabarakallah. Betapa fisik Rasulullah itu sangat kuat sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Melanjutkan kajian keutamaan jihad ini, orang yang mencari nafkah, badannya kekar, tidak berperang, rugi sekali dia. Jangan katakan dia rugi. Dia juga berjihad karena dia mencari harta yang halal. Ya, Pak. Bapak boleh nggak, Pak, punya rumah yang besar? Tidak semangat, kasihlah ke saya kalau tidak semangat. Bapak boleh punya rumah yang besar? Bapak boleh punya mobil yang mewah? Onta Rasulullah kan mewah, hebat, mahal. Ya. Yang jelas sumbernya mesti halal. Lalu peruntukannya semakin dekat dan taat kita kepada Allah. Bapak pilih mana? Kaya, soleh, dermawan atau miskin yang sombong? Halo, Pak? Kaya, soleh, dermawan atau miskin sombong? Kaya, soleh, dermawan. Apalagi saat pandemi ini, Pak. Ya. Ampera multazam tuh naik tingkat, Ustaz. Kalau kemarin bayar seikhlasnya, sekarang gratis lagi. Nah, tapi biar distribusinya merata, nasi kotak dibagikan ke masyarakat, ya Pak. Tapi tidak bisa setiap hari. Maunya setiap hari bagi-bagi nasi kotak, betul Pak ya? Sehingga bermanfaat untuk masyarakat kita. Nah, ketika dia bersemangat mencari nafkah yang halal, lalu diperuntukkan ya maisyahnya, pekerjaannya itu ya untuk keluarganya, untuk kemudian istrinya, anak-anaknya, maka dia juga adalah jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena keletihan dan kelelahannya itu. Nah, kita berharap sudah saatnya kalau ada isu-isu boikot produk Perancis, ada ulama yang mengatakan itu hukumnya sudah wajib. Ini maaf yang bekerja di produk-produk itu saya tak sebutkan listnya. Saya nggak usah kasih contoh yang jauh-jauh dulu. Saya pedagang, ya Pak. Lalu yang saya jual itu Bapak membutuhkan. Namun sehari sebelumnya istri Bapak saya lecehkan, namanya pelecehan seksual. Kira-kira Bapak mau nggak datang ke toko saya lagi untuk membeli produk walaupun Bapak butuh? Coba angkat tangan, Pak, yang mau datang lagi. Ini maaf ini, Pak, istri dilecehkan, lalu kita datang lagi ke situ. Kita tidak membela istri, kita sabar kata kita, padahal penakui. Kata Buya Hamka, ganti aja sama roh itu.
Lupa kita maqasid syariah. Mesti membela keturunan kita, mesti membela harta kita, jiwa kita, ya. Dan itu bagian keluarga kita. Secara fitrah, ya kalau dia minta maaf kita maafkan. Tapi tentu lama itu Pak. Istri kita dilecehkan. Mungkin kita akan memilih toko yang lain yang tidak kemudian melecehkan ya istri kita. Nah artinya apa? Bapak dan ibu, Rasulullah telah dilecehkan. Kita cinta Rasulullah itu melebihi istri kita kan Pak. Kita mencintai Nabi itu bahkan melebihi orang yang telah melahirkan kita. Kalau enggak dusta keimanan kita. Karena Umar lebih cinta dirinya. Oh belum sempurna. Kecuali totalitas cinta kita, mahabbah kita Allah dan Rasulnya. Lalu dilecehkan. Dibuat kartun dengan alasan kebebasan berekspresi. Ini orang karena bukan pada dirinya. Kalau kakeknya Marcon itu, siapa namanya? Marcon, kepala negara Perancis itu. Saya belum pernah melihat kakeknya dan dia belum bertemu dengan kakeknya. Lalu saya gambarkan kakeknya, hidungnya macam hidung babi, telinganya macam telinga monster. Kira-kira dia tersinggung nggak Pak? Saya yakin itu. Dia tidak akan mungkin menolak fitrahnya. Dia akan tersinggung. Nah, bagaimana mungkin dengan kita? Kita pasti akan tersinggung. Allahu Akbar. Belum makan malam kurang semangat. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi, maka kewajiban boikot itu untuk kondisi ini biar tahu dia. Mesti ada permintaan maaf. Kalau kepemimpinan kita kuat di negara-negara muslim menyatakan perang, itu sudah sesuai dengan Al-Baqarah tadi. Itu kan jelas itu Pak, ya, mengajak perang itu. Ya. Jadi Islam ini paham damai, mengutamakan akhlakul karimah. Wa innaka ala khuluqin azim. Diutusnya Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi jangan dipancing. Islam itu dua saja Pak. Saya ulangi, hanya dua saja. Kalau enggak menang, mati syahid. Enggak ada kalah dalam Islam itu. Uhud kalah. Siapa bilang kalah Uhud itu? Kami sampai melihat makam Hamzah dan para syuhada sama Ustaz Abu Zahra. Enggak kalah itu Pak. Mati syahid. Gara-gara pasukan memanah itu melihat harta yang banyak, tidak ikut panglima perang. Tahan dulu di situ, enggak usah kemana-mana. Tapi karena ubud dunia, turun juga mengambil itu. Strategi sudah dibuat. Hanya dua Pak. Saya ulangi dalam Islam itu. Kalau enggak menang, mati syahid. Coba ulangi Pak. Kalau enggak menang, mati syahid. Dibakar itu kapal. Kalau enggak menang, mati syahid. Kapal udah enggak ada, mau pulang kampung itu. Tariq bin Ziyad sampai ke Al-Andalus. Islam memimpin 730 tahun lamanya. Tapi ada Ratu Isabella. Jadi jangan nyanyikan Isabella itu. Mama, Bapak masih ingat lagu Isabella waktu SMA? Tidak usah saya nyanyikan dalam masjid ini. Tapi saya yakin Bapak masih ingat syairnya itu. Itu ratu yang zolim. Kalau nggak pindah ke agama dia bantai. Spanyol. Tapi Islam ini dahsyat Pak. Begitu dia berperang, orang yang lari ke Hagia Sophia, ya, Muhammad Al-Fatih menggendong anak-anak orang-orang non-muslim itu. Ya. Kalau berat Bapak menyebut kafir non-muslim lah. Digendong itu. Semua kalian selamat. Kalau tata cara ibadahnya silakan saja. Karena sampai juga ayat itu kepada Muhammad Al-Fatih. Lakum dinukum. Tidak mungkin tidak sampai dari 114 ayat itu Pak. Sehebat Islam. Kalau udah menang, yang lain tuh selamat. Tapi kalau kita menjadi minoritas, tapi ada hikmahnya Pak. Bukan saya bersyukur kejadian penembakan orang mau Jumatan di New Zealand. Salah satu negeri yang mungkin kita rindu untuk mengunjungi ciptaan Allah di belahan bumi ini adalah New Zealand. Negeri yang indah. Kalau saya tidak salah dutanya adalah Tantowi Yahya. Cantik betul negeri itu Pak. Ada satu
orang namanya Kang Reza, menjadi peternak sapi, jumlahnya sudah ribuan, punya lahan hektaran, penghasil sapi dengan susu yang terbaik. Dinamis New Zealand itu. Tapi ada orang Islamophobia datang ke sana dari Australia, ditembaknya orang mau sholat Jumatan itu. Apa yang terjadi? Muslim bertambah. Apa yang terjadi setelah Marcon kemarin? Muslim juga bertambah di Perancis. Masa kita yang kemudian meninggalkan Islam? Masa kemudian kita lemah? Seharusnya kita semakin kuat dan saling menguatkan di antara kita. Tapi kita ini sangat mudah diadu domba, Pak. Ini maaf, kadang pisau itu kita arahkan kepada kaum muslimin. Ini dalam rangka Rabiul Awal, orang mengkaji kembali biografi Nabi, mulai kelahirannya sampai wafatnya. Diadakan tablik akbar, diadakan sirah nabawiyah. Terus dia marah-marah gitu. Tapi ketika Perancis dilecehkan, kalau dia diam saja, itu sebenarnya pisaunya mau diarahkan kemana itu? Kepada saudara muslimnya atau kepada kaum kufar? Seharusnya pisaunya diarahkan kepada orang-orang kafir itu, bukan kepada saudara muslimnya gitu. Bapak dan Ibu, kok ini kayak tegang semua ini, Pak? Saya yang tegang apa Ibu yang Bapak yang tegang ini? Karena waktu terbatas, tadi ayat sekarang hadis, ya Pak. Tapi sebelum ke hadis saya tambah satu ayat lagi biar bersemangat, ya. At-Taubah ayat 41. Ya. Terjemahannya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah ya dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Allah yang nyuruh nih, Pak. Allah yang nyuruh. Bapak mau berat, berangkat. Ringan berat, tugas kita, ya, kita hamba Allah, maka berjihadlah. Dengan apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Nah, tadi saya sampaikan kewajibannya adalah fardu kifayah. Rasul itu pernah tinggal, Pak. Wallahu alam. Saya lupa nama perangnya, mungkin Ustadz ingat. Tapi sahabat yang diutusnya. Nah, tidak semua berangkat ke medan perang, karena ada anak-anak yang lemah, ada wanita yang lemah, yang mesti dijaga. Jadi sebagian yang berangkat, sebagian tinggal lagi. Nah, yang tinggal seperti kita sekarang, maka mendoakan minoritas yang ada muslim di Perancis. Dengan apa? Dengan doa. Ya. Dengan apa lagi, Pak? Mudah-mudahan dengan donasi kita. Kemarin ada Turki yang tsunami, sampai juga recehan kita di sana. Ya. Kalau di Palestina sudah banyak, di Suriah juga sudah banyak, tapi perlu terus ditambah dan didoakan. Ada doa Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fil Palestin, fi Suriah. Kemudian juga ada donasi untuk saudara kita di sana. Umat Islam ini kalau berkumpul dananya sedikit apa banyak, Pak? Saya masih ingat di Masjid Raya An-Nur itu waktu UAS menyampaikan bantuan untuk ukhyur, dia ceramah hanya berapa menit saja. Terkumpul waktu itu uang 600 juta rupiah. Itulah muslim. Memang kita ini kuat dari segala aspek kalau bersatu. Maka pisau kita itu arahkanlah, Pak, kepada orang-orang kafir, bukan sama muslim. Ini pisaunya tajam sesama pengurus masjid. Pisaunya tajam sesama pengurus panitia Ramadan. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Saya teori saja, prakteknya susah juga, Pak. Iya, kalau ada tetangga tidak baik, kita susah nerimanya. Tapi kalau ada tetangga baik, kita lebih baik, insya Allah kita bisa. Rasul itu yang mana? Orang tak baik, dia baik. Itu yang sulit. Tapi kalau agama Allah diganggu, bukan pribadinya, jangan coba-coba dengan Rasulullah. Hanya dua. Kalau nggak menang, mati syahid. Dasar Islam nih, Pak. Ya. Kalau nggak menang, mati syahid. Nah, Bapak dan Ibu, berat ringan berangkatlah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini, ya Pak. Kira-kira apa amalan terbaik, Pak? Kalau dari keterangan hadis ini, ya.
Masya Allah, tabarakallah. Termasuk jihad amalan terbaik. Saya tahajudlah tiap malam Pak Ustadz, bagus. Saya baca Quran terus, bagus. Saya puasa terus, bagus. Tapi kalau keterangan hadis nomornya 1285 ya, muttafaq alaih ini, ketika Abu Hurairah ya, kemudian Rasulullah dari perkataan itu direkamnya ya, meriwayatkan qala ya, su'ila Rasulullahi hayyul a'mal afdal, amalan apa yang baik, yang afdal itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan imanun billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasul. Ya Pak, bahkan apa itu bahagia ya Rasulullah? Qurrabiallahu sumastaqim, katakanlah Tuhanmu Allah. Allah. Jadi agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jarak Isa dengan Nabi Muhammad ada 600 tahun. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa sudah bangga akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sama Robnya Pak. Tuhannya sama. Siapa Tuhannya? Allah. Makanya agama itu disebut agama tauhid karena tidak menyekutukan Allah. Nah, bahagia itu kalau kita tidak menyekutukan Allah. Berperang Nabi itu Pak, bukan membunuh, membantai manusia sebagaimana yang terjadi hari ini. Berperang Nabi itu memastikan orang menyembah Allah, menyingkirkan berhala-berhala itu. Ya. Nah, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, summa maza? Ya. Kemudian apa lagi? Maka disebutlah dari hadis ini al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Mau mendapatkan amalan terbaik ini Pak? Mau mendapatkan amalan terbaik yang kedua nih Pak? Berat sangat jawabnya. Ya. Kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya sudah. Yang kedua Pak, mau Pak? Apa yang kedua tadi Pak? Jihad di jalan Allah. Ustaz enggak usah ngaji jihad lah Ustaz, radikal nanti disebut. Guru mengajar di sekolah jihad enggak Pak? Tentara kita menjaga perbatasan itu jihad enggak Pak? Petani yang ke sawah jihad enggak Pak? Kalau tadi saya sampaikan ada seorang pemuda yang mencari nafkah yang halal lalu untuk keluarganya, nelayan ke laut itu jihad. Ini kata-kata ini seakan-akan diterus diupayakan supaya enggak ada. Kata-kata kafir kemudian enggak ada. Enggak mungkin kata ini dihilangkan dalam Quran. Ustaz tahu berapa kata jihad dalam Quran? Mungkin banyak sekali. Yang tahu angkat tangan Pak. Saya kasih hadiah brosur umroh. Brosur umroh mahal sekarang Pak. Ada kawan berangkat mahal umroh, macam umroh plus sekarang. Ya, bisa dia. Kalau brosur bisa saya. Berapa kata jihad dalam Quran? Nggak mungkin dihilangkan tuh Pak. Jadi orang-orang aja yang sensitif. Jihad itu ya kita sudah bersungguh-sungguh ya, manjadah wajadah ya, keletihan, kelelahan ya, ibu melahirkan, meninggal dunia, ibu syahid. Kenapa disebut syahid ibu? Karena ibu telah ya kelelahan melahirkan, lalu sampai nyawa ibu tidak tertolong lagi, maka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena keletihan. Tapi saya heran juga, walaupun letih dan lelah banyak juga anak ibu-ibu itu. Kenapa? Karena ikhlas mengandung itu. Makanya ibu itu luar biasa Pak ya. Jadi ada orang menggendong ibunya haji ya, sahabat. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya mungkin belum bisa melakukan itu. Jadi kita memang berjasa. Rasulullah itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Bagaimana orang tua mendapatkan tempat kehormatan yang luar biasa karena Islam. Bagaimana orang tua memenuhi hak dan kewajibannya untuk anaknya karena ajaran Rasulullah. Ya, bagaimana mendidik anak itu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, kedua, jihad fisabilillah. Jangan takut lagi ngomongin jihad, Pak. Jangan takut kemudian membaca buku-buku tentang jihad. Justru kita bersemangat untuk beribadah. Yang nggak boleh itu menghancurkan rumah ibadah orang lain. Orang nggak ada senjata kita bunuh dan seterusnya. Ya,
Itu nggak boleh. Ya. Baru 2 tahun ya, ada polisi yang suka nyantunin anak yatim. Kalau ketemu saya sering sholat di saf yang terdepan. Itu sempat ditabrak, kemudian meninggal dunia. Ya Pak, insya Allah dia syahid itu. Tapi apakah yang menabrak itu disebut dengan seorang mujahid? Gimana itu Ustaz Abu Zahar? Bapak tuh subuh tidak pernah tinggal ke masjid Pak. Profesi kita ini kan beda-beda. Ada ustadz berdakwah, berdosen, dai, ada yang kemudian bekerja di swasta. Siapa yang bisa ngatur lalu lintas? Ustadz? Enggak. Ada peran kita masing-masing. Siapa menjaga perbatasan? Ada tentara. Selama dia berjuang di jalan Allah, mereka mendapatkan pahala. Kenapa orang yang kemudian ya bekerja menjadikan ibadah itu kemudian ditabrak dengan alasan tertentu? Nggak boleh Pak, dia muslim loh ya, sama membunuh seluruh umat Islam. Nah saya nggak sampai pemikiran itu di situ ya. Nah jadi tidak kemudian menyamaratakan, maksud saya semuanya disebut jihad, semuanya disebut sebagai mujahidin dan seterusnya. Nah yang kemudian yang ketiga, amalan yang utama itu ditanya lagi summa maza, kemudian apa lagi? Hajjul mabrur, haji yang mabrur. Kalau ibu lakukan 3 ini, bapak lakukan 3, beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai hari akhir nanti, sampai akhir kehidupan kita, berjihad di jalan Allah, lalu berdoalah untuk mendapatkan haji mabrur, ya Pak. Susah Pak dapatkan haji mabrur tuh. Jangankan haji, umroh aja susah Ustaz ya, jaga hati ini. Berat itu Pak. Ya, banyak juga orang-orang yang berkelahi, banyak juga orang-orang yang kurang menjaga adabnya ketika melaksanakan rukun haji itu. Bagaimana untuk mendapatkan haji mabrur? Yang banyak tuh haji tomat, perginya tobat, pulangnya kumat. Itu banyak tuh Pak. Karaoke kita Pak Haji, oke. Masih bisa ke karaoke pulang dari tanah suci. Ya. Main domino kita Pak Haji, oke. Agar semangat pakai tetalu Pak Haji, oke. Yang kalah bayar, oke. Oke semuanya Pak. Berjudi enggak tuh Pak? Ah itulah haji tomat. Perginya tobat, pulangnya kumat. Enggak dapat dia yang ketiga, al-hajjul mabrur. Baik. Masih lama waktu Isya Pak? Masih lama. 6 menit lagi. Masya Allah, tabarakallah. Memang tak terasa mengaji kalau di tempat orang-orang soleh. Ini kalau saya wali kota Pekanbaru, saya kasih apresiasi masjid ini. Masjid yang paling ramai jemaah salat berjemaahnya Masjid Muhajirin Taman Karya. Dikasih piala agak tinggi sedikit. Diumrohkan seluruh jemaah. Ya. Semangat betul Pak. Kalau wali kota tidak brosur lagi Pak. Asli. Ya, baik. Hadis berikutnya muttafaq alaih juga ya, wa ananas, artinya dari Anas bahwasanya Rasulullah bersabda ya, la ghadwatun fi sabilillahi aw rahmatun khairu minad dunya wa ma fiha. Pernah kita dengar hadis yang sama. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sama juga, sesungguhnya pergi jihad di jalan Allah pada pagi atau sore hari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti jihad ini punya keutamaan yang luar biasa. Ya. Mengajarlah menjadi guru yang semangat. Saya banyak kekurangan sebagai dosen, Pak. Tapi kalau ada ibu menjadi guru walaupun daring, daringnya jam 7, ibu setengah 7 udah siap-siap di depan laptop ibu. Karena itulah medan jihad ibu. Dan ibu tahu tidak seberapa dengan sertifikasi guru itu. Tapi kalau ibu bersungguh-sungguh menjadi guru yang berjihad, mencerdaskan generasi menjadi kuat dan pembela Islam, melahirkan Muhammad Al-Fatih, melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi yang baru, ya, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir ada catatan saya, orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 hal. Ya.
Bapak yang di sana, saya doakan nanti ditunggu bidadari di surga. Wah, semangat aminnya, Bu. Ternyata lebih sayang bapak bidadari daripada ibu, Bu. Ya. Nah, yang pertama, diampuni dosa-dosanya sejak pertama darahnya mengalir ketika di medan jihad. Jadi begitu darahnya muncrat, Pak. Itu kemarin ada ulama yang ditikam di Aceh. Ya, Pak, berdarah dia. Syekh Ali Jabir sebelum. Kayaknya memang ada upaya membuat kita takut menjadi umat Islam. Kira-kira Bapak semakin kuat atau semakin lemah? Allahu Akbar. Saya kalau ceramah nih lihat-lihat juga jemaah ini. Siapa yang sebenar jemaah atau siapa yang lain ini? Agak takut-takut juga ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang betul-betul ingin mendapatkan hidayah. Kalau tidak rugi, Pak. Kalau karena uang lalu kita menjadi musuh Islam, rugi kita. Dunia ini sementara ada saatnya di atas tanah, tapi ada saatnya di bawah tanah. Bapak dan Ibu, itu yang pertama, diampuni dosanya, kemudian diperlihatkan kedudukannya dalam surga. Jadi jangan heran kalau ada mujahid di Palestina itu meninggalnya, Bapak lihat fisiknya, senyum. Kita meninggal cemberut, Pak. Kenapa? Hutang belum lunas. Ya. Mujahid Palestina, Suriah itu senyum dia, Masya Allah. Ya. Maka ada juga guru-guru ngaji, ustadz yang dibunuh dulu di Poso, kita lihat senyum juga deh. Yang terjadi di Ambon, mudah-mudahan sudah damai ya, dan seterusnya sampai sekarang, amin ya rabbal alamin, tersenyum gitu ya, di Masjid Al-Huda itu, karena dilihatkan kedudukannya di surga. Kita nggak jelas ini, Pak, tempatnya ini nggak jelas kita ini. Saya nggak jelas tempat saya ya, makanya kita perlu semangat mendapatkan kesempatan untuk berjihad fisabilillah. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Ibu percaya, Bu, siksa kubur itu ada ya, kematian itu jelas, surga dan neraka itu ada, bukan dongeng, sesuatu yang nyata. Maka orang beriman paham dia ada terminal kehidupan berikutnya yang dia lalui. Oh, sebentar lagi ada kubur, maka ada siksa kubur. Tapi kalau sudah berjihad, maka mendapatkan yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, keutamaan mati syahid ya. Yang keempat ya, dibebaskan dari ketakutan yang sangat besar. Besok, Pak, kita di padang mahsyar gitu, luar biasa itu. Kalau ada orang ukuf di Arafah, bagi ayahanda yang sudah haji, kita lihat itu, Pak, miniatur padang mahsyar itu. Orang yang keras hatinya menetes itu, ya, ketakutan yang luar biasa. Nah, tidak tahu nanti bagaimana kondisi kita di sana. Saya cepatkan karena waktu sudah masuk. Lalu dihiasi dengan perhiasan. Kalau ada penghafal Quran dengan mahkotanya, nanti orang yang mati syahid itu dengan perhiasan, dengan keimanan. Nah, yang hebatnya itu tadi, Pak, ya, akan dikawinkan. Semangat Pak Haji nih. Mendehem Pak Haji mendengar dikawinkan itu. Nampaknya ada juga yang mau kawin lagi. Tapi yang keenam, Pak, bukan di orang manusia, wanita di dunia ini, tapi dikawinkan kelak dengan bidadari dan ujungnya dapat memberikan 70 orang syafaat. Bapak tolonglah istri Bapak nanti. Bapak tolong anak-anak Bapak, orang tua Bapak, karena mendapatkan kuota 70 orang yang dapat Bapak berikan syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan kesempatan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya minta maaf, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.